Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan permainan kali ini adalah permainan yang sangat-sangat menarik dan kami akan membawakan dengan cukup baik. Untuk itu teman-teman, sediakan waktu, relax, dan nikmati permainan ini. Dan ini adalah permainan antara Levon Aronian menghadapi Wesley So pada quarter final hari pertama. Penasaran bagaimana permainannya? Stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Levon Aronian putih memulai langkah dengan pion ke D4, dibalas pion ke D5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan gajah ke F4, sehingga ini dinamakan dengan London System, di mana untuk juga mengaktifkan pion ke depan, sehingga kita akan melihat ke depan struktur pion dan juga pengaktifan kuda. Pion ke C5 menawarkan pertukaran pion ke E3. Di sini juga dengan mengaktifkan gajah ke depan. Kuda ke C6, di sini menambah tekanan terhadap pion, kuda B ke D2. Menteri ke B6 menambah ancaman terhadap pion D4, juga mengancam pion B2. Di sini pion memukul pion mengancam menteri memukul pion B2, benteng ke B1. Menteri ke C3 langsung juga memaku kuda ke depan, gajah ke B5. Di sini dengan harapan ke depan juga mengaktifkan kuda, sehingga di sini kuda masih sedang terpaku oleh gajah. Levon Aronian melanjutkan dengan G6, langkah tunggu dan langkah terbaik teman-teman. Apabila terlihat ya bahwa pion yang ada di C5 gratis, apabila menteri memukul pion ini, maka inilah yang diharapkan oleh putih. Dimana akan dilanjutkan dengan rokade. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? E6, maka akan dilanjutkan dengan C4. Mensupport gajah ke depan, juga mengaktifkan kuda ke depan. Gajah ke E7, kuda ke B3 mengancam menteri ke A3, kuda B ke D4. Lihat teman-teman, di sini bahwa kuda masih sedang terpaku. Gajah ke D7, maka ini akan dibalas dengan kuda ke E5. Langkah yang cukup powerful. Inilah kombinasi yang juga dibahas secara live kemarin. Kuda memukul kuda, maka gajah memukul kuda. Dan di sini kita lihat ada ancaman apabila rokade, maka jelas ini cukup fatal, di mana gajah akan memukul kuda terlebih dahulu, di mana kuda ini sebagai pelindung bagi gajah. Sehingga gajah memukul gajah, maka jelas di sini akan menang kualitas. Dan apabila di dalam posisi seperti ini, benteng ke D8, maka pion memukul pion teman-teman. Lagi-lagi tidak bisa dipukul oleh kuda karena apa? Pion G7 menjadi terancam. Pion memukul pion, maka di sini gajah memukul gajah skak. Benteng memukul kembali, kuda ke F5. Kita lihat mengancam gajah dan mengancam pion G7, ancaman skak ke depan. Rokade, dan di sini merupakan langkah spektakuler yang bisa dilakukan oleh putih. Apakah Anda sudah bisa melihat taktik kombinasi tersebut? Di sini dengan kuda memukul pion. Apabila raja menerima, maka menteri G4 skak. Kita lihat lagi-lagi kuda masih sedang dipin. Sangat tidak baik, raja langsung ke H6 karena langsung skakmat teman-teman. Dan apabila di dalam posisi ini raja kembali ke H8, maka benteng hilang. Di sini pun kuda sedang terpaku dan putih menang kualitas. Kita kembali ke partai aslinya. Oleh karena itulah teman-teman, perhitungan Grandmaster cukup luar biasa sehingga tidak bisa memukul pion itu, sehingga G6. Dilanjutkan dengan E4. Gajah ke G7 mempersiapkan rokade, gajah ke E5. Kita lihat teman-teman, di sini lagi-lagi kuda sedang terpaku dan di sini gajah mengancam menteri. Menteri ke A5, pion memukul pion. Lagi-lagi kita lihat bahwa jika kuda memukul pion, maka gajah akan hilang. Di sini A6, mencoba mengusir gajah sehingga gajah memukul kuda skak. Pion memukul kembali D6. Rokade, maka pion memukul pion mengancam benteng. Benteng ke E8, rokade. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Di sini hitam memukul pion C5. Di sini juga mengancam pion teman-teman. Sebelumnya apabila di sini benteng terlebih dahulu memukul pion E7, maka ini fatal. Mengapa demikian? Karena kuda ke C4, tempo mengancam menteri, dan menteri kita lihat tidak bisa kembali teman-teman. Karena semua dikontrol oleh putih.
Apabila Menteri memukul pion sekarang, maka kuda ke B6. Kita lihat di sini mengancam benteng dan benteng tidak dapat berpindah karena masih dikontrol oleh gajah, dan apabila berpindah ke A7 ini maka gajah justru hilang dan memforking kedua benteng. Dan apabila tentunya benteng memukul gajah, maka di sini kuda memukul benteng. Dan menteri memukul kuda, maka kuda juga memukul benteng. Kita lihat di sini putih menang kualitas, teman-teman. Dan kita kembali. Sehingga untuk itulah Wesley So memukul pion terlebih dahulu, bukan memukul pion dengan benteng ya. Benteng ke I1, gajah ke F5, mencoba mengancam pion C2 dua kali. Di sini tanpa menyelamatkan pion, gajah ke D4, langsung mengancam menteri ke D5. Langkah yang kurang akurat yang juga dibahas secara live kemarin. Sebetulnya bahwa menteri memukul pion sesuai rencana sebelumnya adalah opsi yang lebih baik, di mana pertukaran menteri, benteng ke C1, gajah kembali ke F5. Dan di sini apabila benteng memukul pion, maka dilanjutkan kuda ke D5. Kita lihat teman-teman, di sini juga ke depan akan juga mengancam pion yang sebentar lagi promosi. Gajah memukul gajah, raja memakan kembali, dan permainan pun masih cukup sebanding. Namun kita akan melihat bedanya kita kembali. Di posisi ini Wesley So memainkan dengan menteri ke D5, benteng ke B3, mempersiapkan maneuvering benteng ke E3, C5 mengancam gajah, benteng ke E5. Di sini langsung mengancam menteri terlebih dahulu, menteri ke D7, maka gajah memukul pion. Kuda ke E4 membuka akses gajah, mengancam benteng, juga menawarkan pertukaran kuda. Dan kita lihat di sini bahwa kuda sedang dipin ya. Di sini benteng ke D3, langkah terbaik. Langsung juga terlebih dahulu mengancam menteri, di mana benteng disupport oleh pion dan juga melindungi menteri ke depan sehingga dapat aktif. Menteri ke B7, di sini juga mensupport kuda, maka di sini kuda memukul kuda. Gajah memukul benteng, kuda memukul gajah, menteri memukul kuda, dan di sini merupakan langkah yang cukup baik dan menarik dari putih, di mana ia tidak menyelamatkan kuda tetapi dengan benteng ke D8. Lihat teman-teman, langkah ini. Di sini raja ke G7 melepaskan ada tempo skak ke depan F3, di mana dengan tempo mengusir menteri juga ke depan apabila ada ancaman skakmat di baris ke-1, sehingga ketika dibuka pion ini raja bisa manuver dan kabur ke depan ke posisi aman. Hitam melanjutkan dengan menteri memukul pion C2, menawarkan juga pertukaran menteri, tetapi putih tidak menerima dengan menteri ke D4, di mana ada open skak ke depan sehingga F6, maka di sini benteng memukul benteng. Benteng memukul benteng, kuda ke C4. Kita lihat teman-teman, juga bermanuver ke depan ke peta D6 mensupport pion promosi di peta E8. Menteri ke B1 skak, maka raja berpindah ke F2. Inilah gunanya dibuka pion ya. Menteri memukul pion skak, raja ke G3. Di sini menteri ke E2, yaitu juga langsung mengancam pion ke depan. Tetapi sebelumnya bahwa menteri ke B1 adalah opsi terbaik, di mana apabila menteri ke D8, ini akan kita lihat selanjutnya, maka menteri ke B8 skak dalam waktu yang sama mengancam menteri, sehingga pertukaran kita lihat bahwa ini pun masih sama sebanding. Dan kita kembali ke partai hasilnya, di mana di dalam posisi seperti ini menteri ke E2, maka jelas menteri ke D8 sesuai yang sudah kita katakan. Dan di sini ada ancaman skakmat ke depan dan promosi juga, sehingga di sini menteri ke E1 skak. Keunggulan putih ialah ada gajah menutup. Menteri ke C1, dan di sini merupakan langkah yang cukup hati-hati yang harus dilakukan oleh putih. Karena apabila di sini pion promosi menjadi menteri, maka jelas menteri ke G5 skakmat. Oleh karena itulah Levon Aronian promosi menggunakan kuda tempo skak, ini cukup penting. Ada skak, maka raja ke H6, barulah menteri memukul pion F6 supaya mencegah ancaman skakmat dari hitam. Di sini benteng memukul kuda ke D6, di mana mengancam benteng, mengancam gajah, di mana pion sedang terpaku oleh menteri. Menteri ke C7 juga langsung memaku kuda, maka coba kawan-kawan di posisi ini temukan langkah taktik kombinasi putih di posisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan? Selamat bagi yang menemukan langkah itu ialah dengan gajah ke B6. Lihat langkah ini, mengorbankan gajah
Dan di sini hitam memainkan dengan Menteri Kebelapan tetap mempertahankan Pakuan. Karena apabila Menteri menerima pengorbanan, maka jelas kuda memukul gajah skak. Raja berpindah ke H5, maka Menteri ke H4 skakmat. Oke, sehingga di dalam posisi seperti ini, Menteri Kebelapan. Tetapi setelah gajah ke D4, di sini juga hitam resign karena apa? Ada ancaman skakmat ke depan. Dan satu-satunya apabila dilanjutkan ialah Menteri mengorbankan dirinya. Jelas di posisi ini putih sangat unggul dan untuk itulah hitam menyerah. Bagaimana kawan-kawan permainan ini? Cukup menarik ya, dan semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan berikut adalah solusi Fajl pada Fajl sebelumnya. Dan berikut teman-teman Fajlnya, di mana saya mengatakan putih melangkah dan menang. Dan juga jawabannya sudah saya pin. Di sini jawabannya ialah dengan Menteri K8 skak ya. Apabila Menteri K8 setelah raja berpindah tidak ada lagi tempo skak. Dan setelah raja berpindah tentunya maka kita lihat ada benteng K6 langsung juga memaku menteri sehingga di sini putih lebih baik. Oke teman-teman, inilah kunci jawabannya dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini adalah Fajl selanjutnya, selamat menjawab di kolom komentar. Dan berikut teman-teman Fajlnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan apabila ada saran ke depan, jangan ragu menuliskan di kolom komentar. Dan tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time